Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Awal kami bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah nikmat iman, Islam, ihsan, terutama kita bisa menetapi agama Allah, agama yang diridhoi Allah, bisa mengharap segala-galanya menyembah kepada Allah, akan rahmat Allah, terhindar dari murka Allah yaitu neraka Allah. Ini semua karena kasih sayang Allah terhadap kita, sehingga kita ditetapkan di dalam agama ini merupakan satu peparing yang sangat pol. Yang perlu kita syukuri. Awalan saya syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita hidup satu kali ditetapkan oleh Allah dalam agamanya. Untuk lebih barokahnya mari kita kaji surat A'raf ayat 85 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به واتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana
Wa arsalna ila Madyan, dan aku Allah mengutus ke Madyan, suku Madyan, akhahum saudara laki-laki mereka Madyan, yaitu Nabiyahum, namanya Syuaiban, yaitu Syuaib. Qala berkata siapa Syuaib? Syuaib ini Madyan itu adalah Abul Qabilah, pokok daripada golongan, yaitu namanya Madyan bin Ibrahim al-Khalil. Namanya Wasu'ab bin Abna'il Qabilah. Adapun Syu'ab itu adalah akhuhum bin nasab, yaitu dalam nasab hakikatan idwa Syu'ab bin Mikail bin Yasjur bin Madyan. Itu nama aslinya. Qala Syu'ab ya qaumi, wahai kaumku, ubudu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Kalian supaya nyembah Allah. Jangan sampai tidak selain Allah. Jangan nyembah selain Allah. Sembah saja Allah. Tauhidkanlah, mentauhidkanlah kamu sekalian kepada Allah. Malakum tidak ada bagi kalian semua min ilahin dari Tuhan. Wairuhu selain Allah. Wairul ladzi selain zat amurukum yang perintahku pada kalian. Untuk minu bihi jika iman kalian semua bihi dengan ladzi. Jadi tidak selain zat yang kuperintahkan kepada kalian untuk kalian supaya iman. Yaitu jangan sampai iman kepada selain Allah. Qad ja'atkum, sungguh telah datang pada kalian apa bayinatun, penjelasan mir rabbikum, dari Tuhan kalian atas risalah Allah. Fa'ufu, nah ini perintah yang pertama. Maka menetapilah kalian al-kaila pada takaran wal mizan dan timbangan. Sempurnakan takaran dan timbangan. Wala tabkhasu, dan jangan mengurangi kalian semua an-nasa pada manusia asya'ahum pada sesuatunya nas. Maksudnya wala tangkusu, jangan sampai mengurangi kalian hukukon nas pada hak-hak manusia bil kaili wal wazni, di dalam takaran dan timbangan. Jangan sampai kamu kurangi. Wala tufsidu, dan janganlah membuat kerusakan kalian bil ardi, di muka bumi, dengan cara maksiat dan berdakwah kepada selain Allah, dan mengurangi di dalam takaran dan timbangan. Ba'da isla'i'a, setelah kebaikannya bumi, yaitu dengan ketaatan dan mengajak kepada Allah dan netepi takaran dan timbangan. Dalikum, demikian itu tauhid dan netepi takaran dan timbangan itu khairun, bagus lakum bagi kalian semua, daripada apa-apa yang kalian itu di dalam ma in kuntum mukminin. Jikalau kalian itu memang orang-orang iman, muqarranina bima aqulu lakum, mengakui dengan apa yang kuucapkan kepada kalian. Wala taqudu, dan janganlah duduk kalian semua tajlisu bikulli siratin, di setiap jalan, yaitu torikin setiap jalan, ala kulli torik, di atas segala jalan, pihi yang di situ jalan, mamarun nasi utawi nggon lewatin nungso. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan atau di jalan yang tempat lewatannya manusia. Tu'iduna. Ini nasihat ini. Tu'iduna, yang mana menjanjikan atau mengancam kalian semua, tadribuna, memukul, watakhafuna, menakut-nakuti kalian semua, takhuduna, dan menimpa kalian semua thiabaman marrobikum minal guroba, pada pakaiannya orang yang lewat, siapa mandikum dengan kalian minal guroba, dari para orang-orang asing, orang-orang yang guroba. Watasuduna, bahkan memalingkan kalian semua, mencegah kalian semua, tusarrifuna, memalingkan ansabillah, jauh dari agama Allah, andinillah, jauh dari agama Allah, wa ta'atihi, dan taat kepada Allah,
kalian tasudun man amanah, kepada orang yang beriman diaman bi dengan Allah, yaitu bi dengan Syu'aib maksudnya. Kamu sekalian memalingkan jauh dari agama Allah, taat pada Allah, kepada orang yang iman dengan Syu'aib. Kata berguna dan mencari kalian semua pada sabilillah iwajan, supaya bengkok. Tatlubuna ghairon. Kalian mengharapkan agama Allah itu berubah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ini jangan sampai kamu lakukan. Jangan sampai duduk-duduk di setiap jalan, yang mana jalan itu tempat lewatnya manusia. Kalian memukul-mukul, menakut-nakuti, bahkan pakaiannya, bajunya orang lewat kenaan. Nah, dari orang-orang yang lewat di jalan itu kenaan gangguan daripada kamu sekalian. Juga kalian menghalang-halangi, mengenggokkan orang-orang dari sabilillah, dari agama Allah, taat pada Allah, kepada orang yang iman dengan Syu'aib. Dihalang-halangi supaya jangan kepada Syu'aib, bahaya, itu orang gila. Bahkan kalian mencari agama Allah itu bengkok, berubah. Jadi bid'ah kalau sekarang. Wadkuru, dan ingatlah kalian. Nah ini, ingatlah kalian. Itkuntum, ketika ada kalian tuh qalilan, sedikit hitungannya, fakat tarokum, maka memperbanyak siapa Allah pada kalian. Hitungannya ditambah, kalian sedikit di akhir nol. Wanduru, dan melihatlah kalian kaifakana, bagaimana ada akibatul mufsidin, akhir daripada perkaranya orang-orang yang berbuat kerusakan. Bagaimana coba akhir orang-orang musyrik sebelum kalian? Ya rusak, ya hancur. Dihancurkan oleh Allah. Kalian asalnya sedikit, dia kena. Dongnya akeh malah kufur. Coba lihat bagaimana akibat dari perkaranya orang selalu berbuat maksiat, berbuat kemusyrikan, berbuat pelanggaran, maksiatan, ya hancur. Wa'in, dan sesungguhnya karena ada. Sungguh ada siapa ta'ifatun, segolongan minkum dari kalian. Amanu, yang beriman siapa ta'ifah, billadzi, dengan perkara usiltu, yang diutus aku bi dengan ladzi. Nah, sungguh segolongan di antara kalian itu ada yang iman dengan apa yang kuutus, yang diutuskan kepadaku. Ada segolongan. Wa ta'ifatun, dan segolongan lam yu'minu, yang tidak beriman mereka. Ta'ifah. Ada yang tidak iman mereka itu. Ada yang iman, ada yang tidak. Maka dari itu pasbiru, sabarlah kalian, atayakuma, sehingga memberikan hukum siapa Allah bainana, di antara kita. Di antara kita dan di antara kalian dengan siksaan. Ya, hukumnya Allah itu siksaan. Lihat saja, sabar saja sampai Allah menghukumi di antara kita dan kalian, yaitu hukum siksa. Wa huwa, adapun Allah itu khairul hakimin, sebaik-baiknya orang-orang yang menghukumi, orang-orang yang memutuskan, yaitu Allah. Gimana memutuskan orang yang tidak beriman itu? Ya disiksa. Nah itu biarlah Allah yang menggunakan hak-hak siksa itu. Ini ayat 85 sampai 87. Memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut. Itu ada beberapa hal, yaitu 5 kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, dakwatur rusuli wa idatun fi babil aqidah id kulluha taqumu ala asasi tauhidi wa ta'ah. Ajakannya para rasul itu tunggal dalam bab akidah, karena semua dakwah itu berdiri di atas dasar tauhid dan taat. Atas dasar tauhid dan taat. Itu dasarnya dakwahnya Rasul itu. Rasul mulai awal sampai akhir itu semuanya berdiri di atas dasar tauhid dan taat. Yang kedua, hurmatut tatfif bil kaili wal mizan
wa buksin nasi asyahum wa yadkhulu bidzalika sun'at wa khurufal mihani wa ma ila dzalik. Haramnya mengurangi di dalam takaran dan timbangan dan mengurangi manusia tentang permasalahan mereka, timbangan mereka. Nah, termasuk masuk ke dalamnya yaitu sinaat, pertemuan-pertemuan mereka, dan juga merubah, itu kan merubah hal-hal yang sebagai berikut yang sama dengan itu. Ya, mestinya sekilo dikurangi ya disangang on. Yang ketiga, hurmatul fasad bil ardi bil ma'asi la syamal bilad alladzi tahharahallahu bil Islam wa aslaha bi syara'ihi. Haramnya kerusakan di dalam bumi dengan beberapa kemaksiatan. Apalagi negara yang disucikan oleh Allah dengan agama Islam dan diperbaiki negara itu dengan syariatnya. Contohnya Mekah, haram dia kerusakan yang bumi dengan maksiat-maksiat, apalagi negara yang itu sudah disucikan oleh Allah lewat agama Islam dan diperbaiki negara itu dengan syariat-syariat Islam. Yang keempat, hurmatut talassusi wa qat'ut turuqi wa tahwifil marrati. Haramnya talasus. Talasus itu mengganggu di kerumunan jalan dan juga membegal jalan dan menakut-nakuti orang yang lewat. Begal, jadi begal, rampok istilahnya. Itu haram hukumnya. Yang terakhir kelima, hurmatus saddi an sabilillah. Haramnya mencegah jauh dari agama Allah biman innasi minat tadayyuni wal iltijami bisyariah zahiran wa batinan. Haram mencegah ataupun menjauhkan atau berpaling jauh dari agama Allah dengan cara mencegah manusia untuk beragama dan beriltizam bisa netepi syariat secara lahir dan batin. Ya arep ngaji piye tekan dalan dicegat aja rono. Wong ora genah kok guru sesat kok. Nah itu termasuk haram itu mencegah sabilillah. Dengan cara mencegah manusia untuk beragama dan iltizam. Iltizam itu mengikuti syariah secara lahir maupun batin. Makanya kita itu kalau tidak tahu lebih bagus diam. Kalau tahu ya kita omongkan apa yang kita tahu. Kalau tidak tahu tidak usah ikut-ikut sok tahu. Kita itu ya apa yang kita tahu saja. Karena apa? Itu diurus nanti oleh Allah. Nasam awal basara wal fuada kullu ulaika kan mas'ula. Apalagi zaman sekarang ini lewat siapapun bisa. Ya, seolah-olah tidak bisa kita nilai apakah dia mampu atau tidak, bisa betul atau tidak dalam agama. Ya, karena semuanya sudah serba canggih alatnya, sehingga dengan alat media massa ini bisa harus kita lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kita menjadi ikut-ikutan kepada orang yang memang orang itu artinya adalah tidak berdasarkan ilmu. Untuk itu alhamdulillah jazakumullah khairan, kajian kita ya tentang masalah Nabi Syuaib ini lebih utama takaran dan timbangan atau hal-hal yang lain yang semestinya haknya orang-orang jangan sampai kita ambil. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan, disilakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.